Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulwanila Ahmad dengan NIM G002447 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi untuk blok 2.3. Nah, di sini ada kasus kalau seorang pria 65 tahun, dia itu dibawa ke instalasi gawat darurat. Dia ada kelemahan mendadak nih pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam. Selain itu melaporkan bahwa pasien itu bicaranya terbata-bata, terus dia bingung pas diajak berbicara, nggak ada riwayat trauma. Terus pemeriksaan fisiknya dia ada di yang pertama ada hemiparese sisi kanan, terus habis itu refleks sisi kanannya ningkat, terus ada Babinski sign, terus ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu di sisi kanan tubuh. Terus lidahnya saat menjuler itu menyimpang ke arah kiri. Terus kesulitan bicara secara motorik. Terus habis itu si riwayat medisnya itu menunjukkan bahwa perokok aktif, ada hipertensi, diabetes mellitus yang tidak terkontrol. CT scan-nya ada infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di korteks motorik sama sensoris. Terus ada iskemia parsial di pons kiri. Oke, soal yang pertama itu jelaskan struktur pembentuk si circulus bilis. Jadi yang pertama itu struktur pembentuknya kita pakai ini aja. Jadi kan ada bagian anterior sama bagian posterior. Kalau anterior itu dia asalnya itu dari si ini karotis interna. Nah, dia itu ini si karotis interna. Nah, karotis interna itu dia bakal bercabang nih, si bagian yang sini itu dia bakal bercabang. Dia bakal jadi yang ke atas itu jadi si anterior yang ini. Terus habis itu sama yang ini nih, dia jadi si arteri cerebri yang media. Nah, nanti kalau misalnya yang di bagian posterior atau bawah itu dia bakal bermula dari si arteri vertebralis. Nah, dia itu ada 2 kan, dan dia itu bakal bergabung nih jadi basilaris arteri. Nah, basilaris arteri itu bakal ada di sulcus arteri basilaris ini gitu. Terus habis itu dia naik tuh kan, dia naik, terus dia bakal bercabang jadi arteri cerebri yang posterior. Dia ada 2. Nah, di antara arteri-arteri itu ada namanya arteri communicans. Arteri communicans itu dia ada di anterior sama ada di posterior. Kalau misalnya anterior itu dia berarti menghubungkan si menghubungkan si anterior cerebral artery gitu. Nah, kalau misalnya yang posterior berarti menghubungkan antara si middle sama si posterior gitu. Nah, bagaimana fungsinya dalam menjaga perfusi? Jadi kalau misalnya kenapa sih ada si communicating artery itu? Jadi dia biar kalau misalnya nih ada gangguan di bagian sini kan, akhirnya yang bagian sini nggak kesuplai darah kan. Nah, dia bakal kesuplai darah dari bagian yang sini, nih lewat mana? Lewat sini gitu. Kalau misalnya itu juga berlaku kalau misalnya yang atas ini nggak kesuplai, berarti dia bakal bisa lewat sini yang communicans yang posterior gitu. Jadi dia akan nyalur lewat si arteri communicans karena dia menghubungkan si arteri cerebri gitu. Terus tadi udah sulcus basilaris pontis. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis sama tractus spinothalamicus. Oke, berarti kita jelasin dulu tentang corticospinal tract. Nah, kalau ini itu berarti di bagian atas nih. Itu kan kita mulai dari si cortex cerebri. Berarti itu ada motor Brodmann 4/6 ya kan. Terus habis itu dia itu bakal turun lewat kapsula interna. Nah, turun lewat kapsula interna terus ke mesencephalon ya kan. Ini yang motor nih area Brodmann 4/6. Terus habis itu dia turun kan
turun, terus dia ke mesencephalon, terus ke pons, terus di medula oblongata itu nanti ada decussatio atau penyilangannya, itu namanya decussatio pyramidum gitu. Terus habis itu akhirnya masuk ke medula spinalis kan dia. Ini nih decussatio bukan di sini ya kan. Terus dia masuk ke medula spinalis. Dia tuh ada dua, ada kolumna lateral sama yang ini kolumna lateral sama yang si anterior gitu. Kalau misalnya yang kolumna lateral itu berarti tractus corticospinalis yang lateralis, kalau di anterior itu yang corticospinalis yang anterior gitu. Yang kalau anterior itu dia sebagian kecil serabutnya itu nggak menyilang gitu. Ini si corticospinalis itu dia adalah jalur motorik yang eferen, jadi dari otak ke tubuh. Nah kalau misalnya yang spinothalamikus itu dia kebalik, dia dari bawah ke atas nih, dari nomor satunya kan dari bawah. Nah dia itu kita kecilin, oke. Dia itu dari bawah nih, misalnya ini nih ada si sensorik, informasi sensorik kayak nyeri atau suhu, dia masuk nih lewat si neuron sensorik primer, terus masuk ke medula spinalis. Dan dari medula spinalis di cornu-dorsalisnya itu dia ini cornu-dorsalis ya kan. Terus dia itu bakal menyilang terus ke commissura alba anterior. Jadi di sini tuh ada commissura alba anterior, terus dia bakal ke kolumna anterolateralnya. Nah terus habis itu dia bakal naik ke medula oblongata, terus dia ke pons, terus ke mesencephalon, sampai akhirnya berakhir di thalamus, dimana dia itu bakal diteruskan ke korteks somatosensorik. Jadi kalau misalnya yang tadi ini dia eferen, kalau ini tuh dia aferen, jadi dia tuh dari tubuh ke otak gitu. Terus kalau dibedain dari ininya, yang pertama adalah fungsi utamanya. Nah kalau misalnya yang ini, yang corticospinalis itu dia itu berarti buat gerakan motorik volunter nih, dia sadar karena dia tuh adalah eferen. Nah terutama sih gerakan otot rangka. Nah kalau misalnya spinothalamikus karena dia aferen, dia itu berarti menghantarkan si informasi sensorik gitu. Terus titik awalnya di mana? Kalau ini titik awalnya di korteks cerebri ya kan. Terus dia bakal berakhir di neuron motorik. Nah tapi kalau misalnya ini kebalik, yang ini tuh dia bakal berawalnya di neuron sensorik, terus habis itu bakal berakhir di thalamus. Terus habis itu ada lokasi penyilangannya. Nah kalau misalnya yang ini itu yang spinalis. Kalau corticospinalis itu dia bakal bersilang di decussatio pyramidalis. Kalau misalnya yang spinothalamikus itu bakal menyilang di alba, substansia alba anterior atau commissura alba anterior di medula spinalis gitu. Terus letak relatifnya di medula spinalis, kalau misalnya yang kortikospinal berarti dia kan ada dua nih, yang ada di bagian lateral sama ada di bagian anterior, dia nggak menyilang. Kalau misalnya yang ini dia ada di bagian anterolateral, dia deket sama si kornu anterior yang bagian lateral ini, bagian sini. Oke, terus habis itu kita lanjut ke pembagian truncus. Nah, jadi sebutkan pembagian truncus cerebri dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, intinya truncus cerebri itu dibagi jadi 3. Ada yang si mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Kita masuk di mesencephalon dulu. Nah, mesencephalon ini itu kalau misalnya struktur yang penting itu pertama ada substansia nigra. Substansia nigra itu dia
warnanya agak kehitaman. Kenapa? Karena dia menghasilkan si melanin, dia ada hubungannya sama dopamin. Nah, dia ini membagi si pedunculus cerebri jadi crus cerebri sama tegmentum mesencephaly gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu dia itu si si mesencephaly ini itu dia itu tempat dari nukleus nervus gitu. Yang bagian superior yang atas itu dia bakal mengatur si jarak visual. Kalau misalnya yang inferior itu dia bakal mengatur si auditory gitu. Terus kita lanjut ke pons. Nah, ini yang pons kan yang kedua. Nah, yang pons itu yang penting apa ya? Nah, pons itu bisa dilihat dari dua, depan sama belakang. Kalau depan itu namanya pons pars basilaris. Kalau misalnya yang belakang itu namanya pars tegmentalis. Nah, kalau misalnya si basilaris pontis itu kalau misalnya dilihat itu kayak Patrick. Nah, dia itu salah satu struktur-struktur yang penting itu ada ini, si sulcus basilaris. Sulcus basilaris itu tadi dilewati sama arteri basilaris yang bagian ini nih. Nah, ini kan sulcus basilaris nih. Ini dia tuh bakal dilewati sama si arteri basilaris. Terus habis itu kalau di sini apa lagi ya? Ada sulcus bulbopontinus. Dia adalah tempat keluarnya si nervus. Ada nervus 5, ada nervus 6, ada nervus 7 sama nervus 8 gitu. Itu dua struktur yang penting. Terus apalagi ya, kalau misalnya yang pars tegmentalis itu dia ada dibagi dua kan gini kan, ada piramidanya ada dua. Kalau ini tuh tegmentalis si pontis, yang bawah itu facies dorsalisnya si medulla oblongata. Kita masuk ke medulla oblongata kalau gitu. Medulla oblongata itu bagian bawahnya, yang bagian sini itu adalah medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini itu sama, dia ada bagian depan sama bagian belakangnya. Nah, kalau di bagian depan itu ada sulcus nih, ada sulcus ventrolateral. Dia tuh bakal dilewati sama nucleus nervus vagus. Terus jangan lupa di sini juga ada decussatio si piramid, yaitu penyilangan si corticospinalis itu tadi. Terus kita lanjut. Oke, jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Oke, kita mulai dari asal usulnya dulu. Nah, asal usulnya kita dari gambar yang atas dulu kalau gitu. Oke, dari kiri ke kanan. Yang pertama itu kita di sini. Ini kalau misalnya gambar yang bagian atas ini tuh dia lebih ke penampang melintangnya. Nah, yang ini itu tuh awal ini dia ada neural plate, dia terbentuk dari si ectoderm. Terus di bawahnya itu ada notochord. Nah, notochord ini itu dia memberi sinyal buat pembentukan si neural plate ini tadi. Nah, terus habis itu selain ectoderm ada mesoderm sama endoderm. Ya kan, mesoderm yang ini, endoderm yang ini. Oke, terus habis itu si bagian yang kedua. Nah, gambar kedua itu mulai nih si neural plate-nya itu dia mulai membentuk lekukan, namanya apa? Namanya groove. Nah, akhirnya terbentuklah si fold. Fold itu mana? Si lekukannya yang ini. Nah, akhirnya terbentuk si crest. Jadi dia neural crest-nya itu mulai muncul. Nah, terus di setelahnya itu si neural folds-nya itu hampir kayak si neural folds yang bagian ini, dia tuh bakal nyatu nih kayak gini. Nah, akhirnya crest cell-nya itu ada jelas di puncak lipatannya. Terus akhirnya di gambar keempat ini itu si neural tube-nya, itu dia udah terbentuk, dia udah tertutup nih, dia udah nggak nempel lagi. Nah, terus si neural crest-nya itu melepaskan diri dari si ini gitu. Terus di bagian samping itu juga ada somit. Somit itu apa? Dia bakal dari tulang belakang dan otot gitu.
Terus, nah kalau di gambar yang bawah itu dia oke, yang bagian awal itu berarti kelihatan si neural plate-nya dulu. Nah, dia ini kalau misalnya di hari ke-18 itu ada si primitive streak sama primitive node. Kalau misalnya dua ini itu adalah struktur awal yang menentukan sumbu tubuh gitu. Terus ada neural plate-nya mulai terbentuk dari si ectoderm itu tadi kan, ini sini. Terus habis itu si D20 itu groove-nya udah mulai muncul. Terus habis itu folds-nya udah mulai ada. Terus bakal ada somit di kanan kiri gitu. Terus habis itu di hari kedua-duanya dia itu si neural folds-nya itu udah hampir menyatu di bagian tengah. Nah, akhirnya yang biasanya kalau bagian tengah dari neural tube itu dia bakal ketutup lebih dulu gitu. Nah, akhirnya di sini yang di hari ke-23 itu bakal kebentuk si rostral sama caudal gitu. Akhirnya neural tube-nya ini udah kebentuk lengkap nih gitu. Kalau misalnya nih, misal si rostral ini dia nggak nutup, itu bakal menjadi anencefali. Kalau misalnya si caudalnya nggak nutup, itu namanya spina bifida. Nah, yang penting apa di sini? Yang penting ada yang pertama ada neural plate. Kalau neural plate itu adalah cikal bakal dari SSP. Terus yang kedua ada neural tube. Kalau neural tube itu dia itu jadi otak sama medula spinalis gitu. Terus habis itu kita bahas tentang apa nih di sini? Oh ya, kita bahas tentang nervi 3, 4 sama 6. Nah, kalau misalnya 3 itu dia ini nih. Kalau 3 ini sama ini itu berarti dia itu fungsinya untuk mengangkat palpebra, abduksi elevasi, ini rotasi lateral, medial sama depresi. Terus kalau misalnya dia juga ada adduksi. Kalau misalnya yang 4 itu dia buat abduksi, depresi dan rotasi medial. Ini ada si muskulus-muskulusnya sendiri. Nah, nih terus jadi intinya kalau misalnya lesi di nervus yang ketiga itu berarti dia itu bakal, kalau misalnya di upper itu biasanya jarang tampak jelas karena input si bilateral. Tapi kalau misalnya di lower itu bakal matanya itu bakal ke bawah atau enggak matanya tuh bakal ke lateral kayak gitu. Jadi dia tuh bakal matanya gitulah. Terus habis itu dia juga bisa mitriasis. Kalau misalnya yang 4 itu dia kan abduksi, depresi sama rotasi medial. Nah, dia itu biasanya kalau misalnya yang lower itu dia bakal diplopia saat menunduk sama kepalanya miring ke sisi yang sehat. Terus habis itu kalau misalnya yang 6 itu kan dia fungsinya buat abduksi, jadi matanya itu nggak bisa abduksi, akhirnya dia ada diplopia yang horizontal. Terus kalau misalnya yang upper gimana? Kalau yang upper itu biasanya sulit abduksi di kontralateralnya gitu. Oke, lanjut kita jelasin ke area Brodmann. Kalau area Brodmann itu kita yang 4 dulu. Yang 4 itu berarti kan yang di sini nih. Yang di sini. Nah, dia itu ada di lobus frontal. Jadi dia ada di gyrus presentralis. Nah, dia ini fungsinya untuk mengatur gerakan motorik volunter. Nah, dia ini terorganisasi secara somatotropik gitu. Dia tuh yang membentuk motor homunculus gitu. Nah, kalau misalnya di sini nih ada lesi, dia bakal ada kelemahan atau kelumpuhan otot kontralateral gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu ada si area 123. Area 123 tuh begini. Kan ini kan ada si sulcus centralis. Nah, berarti kalau di belakangnya itu kan berarti si pos sentral. Nah, pos sentral itu primary somatosensory area. Jadi dia itu sensasi somatik kayak sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, proprioresepsi kayak gitu. Terus dia itu juga dia tuh juga disebut sebagai sensory homunculus
gitu. Kalau misalnya lesi gimana? Dia bakal hilang sensasi somatiknya atau gangguan diskriminasi sensorik gitu. Jadi dia nggak bisa bedain, misalnya nggak bisa bedain dua titik sentuhan kayak gitu. Nah terus habis itu ada ini Broca atau speech. Nah dia ini ada di lobus frontal, biasanya ada di hemisfer kiri kalau dominannya. Yang dominan itu hemisfer kiri gitu. Nah dia itu fungsinya buat mengatur produksi bicara, jadi koordinasi otot-otot artikulasi. Jadi kalau misalnya 44 itu dia kontrol motorik bicaranya, kalau 45 itu kayak perencanaan bahasanya, kayak proses gramatikalnya itu gimana kayak gitu. Nah terus kalau misalnya sih gimana, ada namanya afasia Broca. Jadi dia tuh kayak kayak ngerti bahasanya tapi dia susah ngomong. Jadi kayak dia ngerti tapi susah ngomongnya, jadi bicaranya tuh bisa bicaranya lambat, kalau enggak kayak keputus-putus gitu. Terus habis itu ada area 2 nih. Nah area 2 itu ada di lobus temporalnya, khususnya di gyrus temporalis superior bagian posterior. Jadi dia ini fungsinya buat memahami bahasa lisan dan tulisan, jadi menghubungkan makna kata-kata lah gitu. Nah kalau yang tadi itu namanya afasia Broca, kalau ini namanya afasia Wernicke, karena dia itu kalau misalnya tadi dia malah paham tapi nggak bisa bicara, tapi kalau ini tuh bicaranya paham tapi dia nggak tahu sih maknanya itu apa gitu. Nah jadi hubungan dari area-area ini, kalau 4 itu dia itu ngeeksekusi perintah gerakan. Kalau misalnya 1 sama 3 itu dia menerima si info sensorik. Jadi kalau ini motorik, ini tuh sensorik. Nah kalau ini itu dia membantu si ekspresi verbal. Kalau yang ini itu dia yang memahami si makna-makna kata itu tadi. Nah lanjut, mengapa oklusi pada arteri cerebral media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan, dimana dijelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Homunculus motorik berarti ada hubungannya sama si 4 ini, 4 dan 6 gitu. Oke, berarti kita bahas tentang si arteri cerebri media dulu. Nah arteri cerebri media itu kan tadi berasal dari si internal carotid artery. Dia itu bakal menyuplai si cortex bagian lateral dari lobus frontal, parietal, sama sebagian si temporal. Jadi yang masuk di dalam inervasi ini, vaskularisasi ini itu adalah si area 4, si motorik primal, sama area 1 sampai 3 si somatosensorik. Jadi area terus sama ada area Broca sama Wernicke juga. Nah dia ini terus kita juga bahas tentang si homunculus motorik. Homunculus motorik itu tadi ada di area 4 ya kan. Nah dia itu kayak wajah sama tangan atau lengan itu di bagian lateralnya, kalau tungkai sama kaki itu di bagian medialnya. Nah keterkaitannya tuh apa? Nah karena arteri cerebri ini itu nyuplai bagian lateral si cortex ya kan, maka daerah yang tadi kan kalau lateral itu wajah sama tangan atau lengan, nah akhirnya mengontrol wajah sama lengan itu lebih kayak rentan terkena dampaknya. Jadi kalau misalnya yang tungkai itu kan dia lebih ke medial kan. Nah dia itu bakal di supply sama yang anterior, arteri cerebri yang anterior gitu. Makanya dia lebih ke wajah sama lengan gitu. Terus habis itu kita lanjut ke ini, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi di arteri karotis internal kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilisi yang terlibat. Nah kalau misalnya ada oklusi nih di bagian yang kiri, misalnya inferior view. Kalau inferior view berarti ini kan yang kiri. Nah kalau misalnya nih internal carotid yang ini dia ada oklusi, otomatis kan bagian yang sini dia nggak ada suplai darahnya. Nah tadi kalau misalnya nggak ada suplai darahnya, dia ada si anterior communicating artery. Nah
dia itu fungsinya buat apa? Buat biar darah yang dari karotis yang ini itu dia tuh bisa masuk nih ke sini, biar bisa dia salurkan ke sini, terus dia bisa menyuplai darah yang sebelah kiri. Jadi struktur yang terlibat itu adalah si communicating artery. Jadi dia nanti dia bakal membantu menyuplai dari darah, suplai darah yang kanan, dari karotis internal kanan, dia bakal lewat sini, terus habis itu ke communicating artery yang anterior, terus dia bakal membantu menyuplai darah yang sini gitu. Terus yang ini itu dia juga bisa menyuplai darah yang sini gitu. Karena tadi kan yang internal karotid itu kan dia lebih ke bagian anterior nih, berarti dia bisa lewat si communicating artery yang anterior. Kalau yang posterior gimana? Posterior kan dia tetap dari si arteri vertebralis kan, terus lewat basilaris, jadi dia masih aman gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.